Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, konsentrasi pemerintahan Prabowo hari ini adalah menyukseskan program makan bergizi gratis, menyukseskan sekolah rakyat, menyukseskan koperasi merah putih, dan masih banyak lagi program-program yang lain. Makan bergizi gratis adalah upaya bukan hanya meningkatkan gizi para generasi pelanjut kita 10-20 tahun yang akan datang. Tapi makan bergizi gratis diharapkan juga bisa meningkatkan gairah ekonomi di daerah-daerah. Bisa meningkatkan partisipasi angkatan kerja, bahkan untuk jangka panjang bisa mengurangi beban BPJS karena akan tercipta generasi yang lebih sehat dari yang sekarang ini. Memang dalam program makan siang gratis yang sekarang dikerjakan dan sudah mulai puluhan juta orang menikmati siswa, ada beberapa catatan, ada beberapa kekurangan, dan itu pemerintah tidak menutupi hal itu, tetapi pemerintah akan terus memperbaiki setiap masalah, setiap komplain, setiap problem yang dihadapi di lapangan. Tetapi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, banyak para siswa, banyak para santri, banyak para anak-anak sekolah-sekolah di daerah-daerah yang merasa terbantu dengan program ini. Bayangkan, mereka sekian tahun tidak pernah makan pagi untuk berangkat ke sekolah, kemudian mereka sekarang makan siang, makan bergizi gratis, dengan menu yang dianggap memenuhi gizi yang cukup. Maka itu diharapkan dalam 5-10 tahun yang akan datang, akan tercipta generasi yang sehat. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo dalam masa kepresidenannya beliau. Memang program ini adalah program bagaimana menanam masa depan agar generasi yang akan datang akan tumbuh kuat, sehat. Karena itu kalau kemudian program ini diukur dalam hitungan bulan, tentu saja tidak terlalu fair karena program ini adalah program untuk jangka panjang. Termasuk bagaimana menciptakan tenaga kerja. Banyak ibu-ibu di daerah-daerah, banyak emak-emak di kampung-kampung yang tadinya tidak memiliki pekerjaan, sekarang memiliki pekerjaan untuk membantu menyukseskan program makan siang bergizi. Banyak warung-warung, banyak toko sembako, banyak telur ayam, beras, sampai sayur mayur dan bumbu-bumbuan, serapannya begitu tinggi, itu diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah. Harapan kita semua, PIRA ikut bersama-sama menyukseskan program ini. Apa yang menjadi komplain, apa yang menjadi catatan, bahkan apa yang menjadi masalah di lapangan, pemerintah tidak menutup mata, pemerintah mendengar, pemerintah mencatat, bahkan Presiden Prabowo memperhatikan semua sisi yang seperti sekarang ini menjadi berbagai macam keluhan di lapangan. Akan tetapi, percayalah bahwa maksud yang luhur, maksud mulia ini tidak akan tergoyahkan oleh berbagai macam pandangan-pandangan tersebut, karena kita harus terus memperbaiki upaya dengan maksud yang luhur itu, dan kita yakin pada satu masa generasi emas Indonesia akan tercapai dari program makan siang gratis ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikian juga dengan sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah upaya pemerintah yang merupakan institusi yang paling bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan atas rakyat, atas bangsa. Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan proses pendidikan kepada rakyat. Mahkamah Konstitusi menyebutkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah 9 tahun pendidikan dasar, 6 tahun SD, 3 tahun di SMP. Karena itu sekolah rakyat adalah upaya untuk memberikan pemerataan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Itu sebabnya sekolah rakyat dimaksudkan untuk mereka-mereka orang-orang yang bergolong ekonomi lemah, ekonomi yang terbawah. Jika itu dilakukan, maka ini adalah upaya pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia usia 80 tahun yang pemerintah menyelenggarakan pendidikan khusus untuk mereka anak-anak yang tidak mampu dan kurang mampu.
termasuk bagaimana melakukan upaya untuk menyukseskan Koperasi Merah Putih yang sekarang sedang dalam penyelenggaraan dan persiapan untuk dilakukan pematangan. Koperasi Merah Putih adalah upaya untuk memotong siklus peredaran perekonomian agar masyarakat desa bisa menikmati pasokan harga kebutuhan dengan jangkauan yang lebih pendek dan harga yang murah. Itu sebabnya Koperasi Merah Putih adalah bagian dari upaya kita semua. Semua itu dilakukan oleh pemerintah Prabowo Subianto sebagai upaya agar pemerintah ini bisa memberi pelayanan kepada rakyatnya terbaik. Apa yang diinginkan oleh pemerintah sekarang ini? Pemerintah menginginkan selama kepemimpinan Prabowo Subianto rakyat sehat. Selama kepemimpinan Prabowo Subianto rakyat kuat, rakyat makan, rakyat cerdas, dan rakyat tebal dompetnya. Itulah yang dilakukan, namun menuju rakyat sehat, rakyat kuat, rakyat cerdas, rakyat memiliki pekerjaan, tentu saja ada tahapan. Ada berbagai macam prioritas-prioritas yang harus dikerjakan. Karena itu, kita mesti harus melakukan itu dengan kesabaran, ketabahan, dan percayalah bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah semuanya demi bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, atas dukungan Perempuan Indonesia Raya terhadap semua kebijakan pemerintah Prabowo Subianto, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap Ibu-ibu Pira bisa menjadi mata yang tajam, bisa memasang telinga yang benar, bisa merasakan keadaan di lapangan, dan silahkan melaporkan apa adanya tentang berbagai macam program itu kepada kami, kepada pemerintah, untuk memberi perbaikan, penyempurnaan bagi pelaksanaan program-program tersebut. Kami merasakan bahwa program itu tentu saja masih ada beberapa catatan yang harus disempurnakan, dan kami merasa ada masukan, perlu catatan, dan itu semuanya kita harapkan. Ibu-ibu, para pengurus Pira yang saya hormati, terakhir, tadi sebelum acara dimulai, Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina menitipkan dana pembinaan untuk Pira periode yang baru ini. Jumlahnya saya tidak tahu, tapi sudah diserahkan kepada Ibu Ketua Umum yang baru. Itu bentuk tanggung jawab sebagai Ketua Dewan Pembina Partai kepada ibu-ibu. Tadi ada tambahan dari Ibu Ketua Umum, katanya karena capek mau ada perpisahan dengan, ya saya sudah dicatat oleh Pak Mensesnek.